beda lagi ya. Beda lagi. Karena kalau yang culture setahu saya selama ini pasti harus yang jago storytelling ya. Nama jadi Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Iya, sepinggan. saat ini. Iya. Eropa, Belanda, Jepang, Swiss dan lainnya, karena di Balikpapan sendiri ada yang namanya Anzac Day. Perang dunia terakhir terbesar dan terakbar ada di Balikpapan. Yuk ke Balikpapan. Wow. Buat teman-teman kalian. Hai Borneo Besti, kita ketemu lagi acara hari ini di Borneo hari ini. Perkenalkan, nama saya Lita, saya akan memandu acara hari ini. Dan Borneo hari ini jadi waktunya saya loh ya. Pasti Borneo Besti pingin tahu apa yang mau kita bahas hari ini. Oke, kita mau bahas topik yang sedang hits di mana-mana. Kalau kita bicara mengenai tourism, berarti pikirannya langsung traveling. Yuk kita mau masuk ke topik hari ini, wisata di Kalimantan Timur. Dan Borneo Besti pasti bertanya-tanya, siapa nih narasumber yang akan datang di Borneo hari ini? Oke, kita mau ketemu dua orang hebat nih di bidangnya masing-masing. Oke, kita mau ketemu dengan Ketua Asita dan Ketua HPI Balikpapan. Oke. Ya, yuk kita perkenalan dulu ya dengan Cetan Lili, Ketua Asita Balikpapan. Hai. Apa kabar, Ce? Baik, apa kabar Sobat Besti, Borneo Besti hari ini? Oke, thank you sudah datang di sini, Ce Lili. Dan gimana kondisinya, Ce, hari ini, Ce? Agak kurang sehat sebenarnya, tapi untuk acara Borneo hari ini saya tetap bersedia hadir untuk memenuhi keingintahuan Sobat Borneo Besti tentang traveling. Oke, terima kasih, luar biasa semangatnya. Begitu juga dengan tourism kita yang harus terus bangkit ya. Betul. Iya, selanjutnya kita mau ketemu dengan cowok yang stay cool nih. Kita mau ketemu dengan Ketua HPI Balikpapan, Mas Didi Sutriyadi. Apa kabar, Mas? Jadi salam kenal buat Borneo Besti semua. Jadi perkenalkan, nama saya Sutriyadi, tapi lebih sering dipanggilnya Didi. Tenarnya ya. Tenornya. Jadi untuk dipanggil Didi itu memang sudah dari dulu ya. Jadi teman-teman ya jangan ragu untuk manggil saya Didi. Saya adalah Ketua HPI Balikpapan, khusus untuk di Balikpapan, dan kita punya ada 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Itu sih untuk sementara, nanti kita lanjut ke host dulu. Oke. Wow, ada 10 kabupaten kota ya, HPI. Ya. Luar biasa semangatnya. Oke, Borneo Besti pasti pingin tahu apa sih Asita itu, kemudian apa itu juga HPI. Yuk kita terus masuk ke dalamnya sampai kita nanti mau ke mana-mana, ke destinasi-destinasi asik di Kalimantan Timur. Oke, kita ke Celili dulu. Apa sih, Ce, Asita itu, Ce? Asita adalah asosiasi yang menaungi travel agent yang ada di Indonesia. Jadi travel agent yang ada di Indonesia bisa mendaftarkan diri ke Asita untuk mendapatkan benefit-benefit yang ada di dalam Asita. Pasti ya, pasti asiknya begitu ya. Oke, terus kita mau lanjut lagi. Kalau kita bicara mengenai Asita, berarti kondisi bisnis travel yang saat ini. Nah, gimana nih kondisi bisnisnya untuk saat ini, Ce? Kondisi bisnis travel agent saat ini setelah pandemi adalah kalau saya bilang dalam segi bisnis adalah posisi yang lagi menjajaki untuk kita belajar lagi berdiri setelah keterpurukan selama 2 tahun. Kayak gitu. Jadi kita mencari pijakan lagi untuk kita dapat berdiri tegak untuk menjalankan menjalankan bisnis travel yang ada yang kita jalani selama ini. Iya benar, supaya kembali lagi booming seperti dulu ya. Bisa booming, bisa menjual semua destinasi yang ada. Itu juga kali ya yang bikin kita jadi awet muda ya, karena jalan terus. Iya. Iya benar kan? Termasuk tim HPI. Oke, sekarang kita mau beralih dulu ke Mas Didi. Mas Didi, kita pingin kenal nih dengan HPI.
Siap. Mas bisa ceritakan HPI itu apa sih? Ya, jadi buat Borneo Bestie ya, jadi HPI itu adalah Himpunan Perwisata Indonesia. Jadi di Indonesia, di seluruh Indonesia ada sekitar 14.000, di Kalimantan Wow. Timur kurang lebih sekitar 300 lebih, dan untuk khusus wilayah Balikpapan sekitar 70 yang tercatat saat ini. Tapi untuk yang aktif kita masih belum kondisikan lagi, karena setelah pasca pandemi kita harus memang yang namanya mendata ulang lagi. Nah, seperti itu sih. Jadi tugas memang HPI itu adalah pemanduan ya, melakukan pemanduan, memberikan informasi terhadap tamu-tamu yang ada datang dari mancanegara maupun domestik untuk menuju ke Balikpapan ataupun ke Kalimantan Timur. Istilah kerennya itu guide. Iya, tour guide gitu ya Mas Yudi ya. Benar. Wih, berarti Iya, kerjaannya keren. bisa jalan terus ini ya. Ya, alhamdulillah jalan terus. Jalan terus ya. Jalan terus konteksnya ngajakin orang happy gitu ya. Harus. Nah, Harus. termasuk juga Borneo Bestie yang kaum-kaum rebahan nih, ayo tetap stay tune di channel ini ya. Karena kita mau tahu nih destinasi mana nih yang keren-keren punya, yang ada di Balikpapan dan sekitarnya. Oke, sekarang kita balik lagi nih, Mas Didi. Siap. Kenapa sih Mas Didi harus travelingnya harus ke Kalimantan Timur, Mas, atau harus ke Balikpapan? Iya, iya. Jadi kalau menurut kami ya, kenapa harus ke Kalimantan Timur, karena memang ada beberapa destinasi wisata yang cukup luar biasa, karena itu nanti berkaitan dengan asitanya atau travel agentnya. Karena travel agentnya inilah yang jual. Kami adalah pemanduan. Jadi nanti hubungannya dengan Celili ya, langsung ke Celili ya. Jadi kalau misalkan lakukan pemanduan, kami akan siap melakukan pemanduan dan mendampingi wisatawan dari manapun melakukan pemanduan itu di tempat-tempat wisata yang sudah ditentukan oleh teman-teman travel agent di seluruh Indonesia maupun Kalimantan Timur. Kami pun melakukan pemanduan itu berdasarkan atas permintaan ataupun melakukan pemanduan langsung permintaan dari turis asing. Tapi tetap kita harus melakukan yang namanya prosedural, itu harus melalui travel agent atau yang berbadan hukum. Seperti itu. Oke, nah semakin mudeng nih. Berarti teman-teman HPI, teman-teman tour guide ini dapat order nih ya dari teman-teman travel agent ya. Oke, nah Celili, destinasi yang ada di Balikpapan atau Kaltim yang sedang hits dan juga top sellingnya versi Asita nih, kita tanya nih, versi Asita top sellingnya nih juga. Versi Asita ya. Borneo Bestie sebenarnya kalau kita berbicara tentang traveling yang yang mau kita kunjungi, sebenarnya itu kan tergantung kembali lagi kepada diri masing-masing ya. Iya. Tujuannya apa yang ingin dilihat. Jadi di Kalimantan Timur sendiri sebenarnya top selling itulah Derawan. Ya kan? Derawan, Maratua. Itu yang top selling untuk Kalimantan Timur yang memang banyak kita jual keluar. Seperti kita ikut tabletop ya. Biasa Asita atau travel agent sering mengikuti tabletop di luar daerah. Nah, kalau untuk Balikpapan sendiri, kami ini sebenarnya complicated ya. Maksudnya berarti komplit paketnya. Kita punya hutan. Iya, bener. Kita punya orang hutan, jadi kita juga ada wisata juga air ya, laut gitu. Terus kita juga ada desa wisata yang lagi dikembangkan. Jadi kepengennya apa nih? Kalau kunjungan kerja sekarang kita lagi booming IKN. Wow, itu ya, bener. Datang kunjungan kerja 1 hari pengen ke IKN. Pastinya gitu ya. Nah, dengan IKN itu biasa kita sambung dengan kunjungan, mungkin kita lanjut dengan shopping. Shopping itu Balikpapan tuh terkenal kebun sayur kan. Wow. Apa aja yang kita bisa temui, Ceh? Kalau shopping di kebun sayurnya? Kebun sayur itu handicraft ya, handicraft Kalimantan seperti pandau, lampit, batu permata, manit, itu yang banyak dicari. Benar. Dan itu membuat keinginan tamu untuk terus belanja ya. Nah, kita lanjut nih ya ke tour guide. Gimana sih atau apa sih yang diinginkan tamu nih Mas saat mendatangin destinasi? Hal asik yang bisa mereka temui. Oke, jadi kita biasanya yang hal asik itu kalau orang-orang Eropa lebih ke nature ya. Iya. Ya, lebih ke trekking, dia lebih ke alam ya. Iya. Tapi kalau orang domestik dia lebih berbelanja biasanya, atau sendiri lah. Handicraft yang tadi kita punya makanan kecil juga kayak amplang khas kita juga, ada mandau, ada anjat dan berbagai macam ya. Jadi memang kalau untuk melakukan pemanduan kita menawarkan hal-hal itu. Tapi biasanya kalau tamu-tamu luar itu mintanya adalah yang asli.
yang asli. Yang asli? Yang asli. Wow, nggak Itu mau yang kolektor-kolektor KW ya. Kolektor-kolektor. Iya. Tapi kalau hanya untuk cenderamata, banyak sih. Kita punya kebun sayur di Balikpapan, kita punya Citra Niaga di Samarinda, dan berbagai macam. Jadi hal-hal kayak gitu memang harus ditawarkan terhadap tamu, dan kami sebagai tour guide memberikan edukasi bahwasanya ini adalah khas dari Kalimantan Timur. Dari Kalimantan. Seperti itu. Ada beberapa memang khas dari Kalimantan Timur seperti mandau, Ya. ada anjak, Iya. ada kain tenun, sarung Samarinda, dan lain-lain. Nah, itu yang membuat kita harus memberikan pemahaman bahwasanya ini adalah khas kita yang bisa ibu bapak beli, bawa pulang. Bener. Untuk menjadi oleh-oleh khas kita di sini. Iya. Wah, ini berarti perannya tour guide dan travel Siap. agent luar biasa untuk menghidupkan ekonomi di kota kita ya. Di kota kita dan sekitarnya. Ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai wisata seperti ini, berarti kan yang akan hidup lagi bukan hanya travel agent dan juga HPI-nya. Bener kan, Mas? Benar. Iya, bener kan, Jadi Cek? hulu ke hilir kita dapat. Bener, Iya. hulu ke hilir. Iya. Transportasi publiknya dapet Dapet. gitu kan? UMKM-nya dapet. Iya, wah, semuanya deh. Nggak cuma handicraft kan, kita akan bawa ke tempat oleh-oleh yang menjual produk-produk Ya. UMKM-nya. Iya, makanan-makanan khasnya ya. Gitu. Nah, Mas Didi, kita Siap. balik lagi nih. Iya. Ada nggak tamu-tamu itu yang keinginannya itu nyeleneh gitu, pengen cari barang sesuatu yang wow, sepertinya susah nih buat didapat. Seperti yang tadi Mas Didi bilang kolektor. Ya. Nah, pasti akan ketemu gitu. Nah, biasanya tamu-tamu yang seperti ini apakah sudah ketangkap duluan di travel agent? Saya mau cari ini, atau nanti mereka spontan gitu waktu di jalan? Ada nggak, Cek, biasanya request-nya? Biasanya kalau kolektor itu kalau memang dia dari awal tujuannya itu mereka request. Tetapi ada juga yang spontan. Karena Mungkin melihat karena langsung mendengar ya. cerita dari Tour guide yang luar biasa ini. Ada barang seperti ini, Iya, ya iya. kan? Memunculkan rasa untuk dia Pengen mengoleksi. tahu gitu ya. Iya, benar. Jadi memang ada berbagai macam permintaan lah. Iya, Iya. Nah, Mas Didi pernah ketemu yang seperti ini atau sering? sering Bu. Oh, sering ya? Sering. Jadi Wow. permintaannya memang ya berbagai macam. Ada tombak, ada mandau, ada apa namanya Tameng. manik-manik ya. Manik-manik itu pun Manik-manik. Ya. dikoleksi ya? Ya. Jadi manik itu Bu saat ini kita sudah apa namanya melakukan meninjau ya tempat-tempat Iya. wisata dan lain-lain. Tidak semua yang tua. Ah, Jadi banyak yang tua. Yang dicari ada yang tua-tua. Yang betul-betul manik batu. manik batu. Ya. Jadi itu aslinya gitu ya? Aslinya. Jadi ada juga yang mandau tua juga. Mandau tua juga. Mandau juga tua. Wow. Jadi bukan hanya sekedar mandau, tapi harus ada storytellingnya. Jadi kalau tidak ada itu storytellingnya, mereka banyak dia. mandau Biasa banyak. aja gitu ya? Ya, permintaan. Kebetulan saya juga baru merilis salah satu mandau saya sendiri. Itu mandau tua dan kebetulan dibeli oleh salah satu orang dari Johor, Malaysia. Johor Malaysia ya? Iya. Wow. Berarti tamu kita dari berbagai tempat ya, Iya. Cek ya? Iya. Karena kalau kayak sekarang gini kan kita bilang lah mandau imitasi. Sama Iya. kayak manik. Manik. Manik yang sekarang kan adalah manik imitasi ibaratnya. Iya. Buatan plastik sebenarnya. Iya. Bukan yang asli. Iya. Yang asli itu kan batu. Iya, yang asli batu, Jadi- benar. Jadi itu memang sangat-sangat sulit kalau untuk yang manik batu. Iya. Dan itu menjadi satu kebanggaan sendiri. Wow, gua ke Balikpapan, ke Samarinda gitu, dapat barang-barang antik ya. betul. Kepuasan juga ya buat Iya. tour guide-nya ya. Iya. Sudah berhasil nih si tamu nih Iya. membawa sesuatu yang dia sukai atau dia ingini ya. Iya. Oke, baik. Borneo Besti pingin tahu lebih jauh lagi apa aja nih destinasi dan juga seputar hal yang bisa kita kulik di Kalimantan Timur. Lanjut ya, tetap di sini ya. Hai Borneo Besti, kita balik lagi ya. Oke, sekarang kita pasti pingin tahu benefitnya para travel agent kalau tergabung di Asita. Apa ya, C ya? Pasti kan orang bertanya-tanya, ngapain sih aku harus masuk ke Asita gitu? Jadi sebenarnya kan
asosiasi tentang travel agent sendiri bukan cuma Asita. Sekarang itu banyak banget, ada ASPI, ada Stindo, Asita. Nah, ada berbagai macam lagi lah yang mereka bikin komunitas begitu. Jadi hanya Asita adalah partner yang digandeng oleh Dinas Pariwisata. Mitra pemerintah ya Pemerintah. di bidang wisata gitu ya. Betul. Jadi Oke. Asita kalau dari pemerintah dan khususnya kementerian ingin mengadakan sertifikasi, mereka melalui Asita. Karena Wow. menjadi tourpreneur harus tersertifikasi. Jadi ada lisensinya. Nah, Menjadi tour leader juga sama, ada sertifikasinya. Termasuk travel agent sendiri, wadahnya juga harus sertifikasi. Jadi kalau mereka yang betul-betul update, dalam artian betul-betul terpercaya, mereka semua mempunyai sertifikasi. Jadi itu memang yang mengadakan adalah pemerintah. Dan kami salah satu partner daripada pemerintah. Itu sih keuntungannya. Berarti emang harus cari wadah yang resmi gitu Betul. ya. Karena kalau kita mengikuti sendiri, biayanya sangat mahal. Iya benar. Nggak ada pelatihan yang Nggak murah ada gitu ya. pelatihan yang murah, betul. Sertifikasi itu, Benar. waduh, Luar waktu biasa dan itu ya. biaya yang besar. Iya, Iya. benar. Oke, berarti Borneo Besti, yuk bagi Borneo Besti yang pingin atau ingin mendirikan bisnis travel agent, ayo bisa bergabung nih ke Asita. Wah, gue jadi promosi aja ya. Waduh. Karena emang wadah yang tepat kan ya, dan Betul. yang benar-benar bisa membantu dan memberi benefit ya yang Iya. banyak ke teman-teman travel agent. Nah gitu juga mungkin jadi pertanyaannya Borneo Besti. Kenapa sih tour guide itu harus tergabung dalam wadah yang resmi? Nah Mas Didi, gimana Mas Didi? Ya, jadi memang kita sebagai Himpunan Pariwisata Indonesia memberikan pelatihan-pelatihan dan beberapa dari pemerintah juga ya khususnya. Itulah benefit yang bisa kita berikan kepada anggota saya atau anggota kami yang ada di Iya. HPI. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk menjadi tour guide, jadi bisa langsung ke DPC HPI Balikpapan ataupun DPD Kalimantan Timur yang ingin menjadi tour guide, karena memang kita adalah resmi partner dari pemerintah. Jadi untuk HPI sendiri, kenapa sih harus tergabung di HPI? Iya. Gini, banyak orang bisa berbahasa, Benar. berbahasa asing, Iya. bisa, Iya, tapi betul. dia tidak mempunyai, anggap aja tanda kutip SIM ya, surat Iya, izinnya. benar. Jadi kami melakukan hal itu karena untuk ada surat yang bisa dikeluarkan dari pemerintah sendiri. Jadi kita punya ID card resmi dari DPP kami, dari pusat ya. Terus kita juga ada yang namanya ID card juga dari pemerintah daerah. Wow, dari pemerintah dilengkapi daerah. nih ya. Iya. Benar. Jadi kalau misalkan tergabung di tempat kita, benefitnya adalah anggota kami akan kami berikan sertifikasi ataupun nanti ada yang namanya bimbingan teknis juga yang Iya. dilakukan karena kita adalah mitra pemerintah. Nah itulah banyak orang yang tidak punya dalam tanda kurung SIM, bisa berbahasa tapi tidak punya SIM-nya lah, Bener. ceritanya seperti itu. Bahaya Surat izinnya. ya. Bahaya ya. Jadi Iya. kenapa kita harus tergabung di situ? Kita agar tahu teman-teman yang tergabung di situ standar operasional prosedur yang bakal dilakukan di lapangan. Benar. Nah, Prosedurnya ya. Prosedurnya yang penting Benar. sebenarnya. Pada saat tamu datang, Iya. pada saat tamu selesai. Karena kita Iya, akan iya. tergabung di 7 Sabta Pesona. Terakhir, yang paling penting Bu, kenangan. Kenangan ya. Tour guide harus bisa memberikan kenangan. Iya. Untuk bisa kembali lagi ke Balikpapan Iya. ataupun ke Kalimantan Timur. Bener. Jadi gimana caranya tamunya pingin lagi gitu ya. Pengen lagi. Karena moto traveling adalah harus meninggalkan kenangan yang indah. Wah. Itu yang dikenang. Kalau Iya, enggak, Iya, apa, bener kalau itu. ujung-ujungnya saya ikut travel tapi bawaannya boring kan gitu kan. Nah, itu harus bahagia. Jadi yang namanya traveling itu harus bahagia. Iya. Siap. Kalau bisa balik lagi. Nah, Balik lagi. dan saya mau nambahkan ya Mas Didi. Siap. Kenapa travel guide itu harus berlisensi? Karena apa? Bisa mempertanggungjawabkan bila terjadi sesuatu di lapangan. Iya, benar. Karena banyak juga kan yang dalam tanda kutip
guide-guide yang nakal ya, tidak di bawah naungan travel agent. Jadi Ya, guide-guidean gitu ya. Jadi begitu terjadi sesuatu, kita kan nggak tahu ya di lapangan itu seperti apa. Tiba-tiba ada trouble gitu. Nah, itu urusannya agak repot. Cara menanganinya gitu ya. Karena kita minta pertanggungjawaban agak susah ya kan. Tapi Iya. kalau dia mempunyai SIM tadi, Iya, nah kita bisa menuntut sampai kemana. benar. Iya. Itu sih. Ada ketuanya. Kita sudah bisa langsung telepon ya Mas Bisa, Didi bisa, ya kalau bisa. ada apa-apa. Urusannya lebih gampang lah. Gitu. Iya. Jadi Benar juga. sedikit saya tambahin juga. Heeh. Jadi memang tour guide ini tergabungnya ada yang personal, ada yang payroll guide itu dari perusahaan. Jadi Iya. setiap travel agent biasanya punya Mempunyai guide guide Tour sendiri. guide, Ya, benar. kalau misalkan salah satu travel agent tidak punya tour guide, Tour guide, bisa langsung iya. menghubungi kami di HPI Balikpapan ataupun HPI Kalimantan Timur. Oke. Jadi itu yang resmi gitu. Jadi buat bawa tamu-tamu di seluruh Kalimantan Timur. Iya, berarti Siap. minta referensi langsung sama Ya. kita tembak bosnya ya. Wah, minta Bisa. referensi. Siap. Mana yang bagus? Ya, Pasti- karena hutan lain, ya kan, Iya, trekking lain, ya. lain. Terus Laut, yang laut atau lain yang lagi. kepengen Iya. permainan itu lain. Iya. Tapi yang darat sih biasa. Benar. Kalau yang culture beda lagi Beda ya. lagi. Karena kalau yang culture setahu saya selama ini pasti harus yang jago storytelling ya. Storytelling. Iya, Itu penting. Tapi storytellingnya nggak bikin boring loh ya. Iya, Karena pastinya. begini, Sobat Besti, karena kalau Borneo Besti, kalau kita diceritain gitu kan, kadang-kadang kan boring ya, garing Ngantuk. gitu kan. Ngantuk Jadi gitu ya. harusnya yang bisa membangkitkan, jadi harus dicampur dengan job. Jadi tidak semua guide itu bisa membawa suasana. Kita dengerin dulu dong. Jadi pengen nih, Cek. Kita jadi pengen nih. Siap. Nah, Borneo Besti pasti mau pingin kan sedikit kita dengar storytelling nih dari Ketua HPI Balikpapan. Siap. Oke, Mas Didi, yuk cerita yuk. Iya. Jadi ini Storytelling apa dulu nih? storytelling Iya. apa nih? Apa Balik nih? Balikpapan atau di Kaltim nih? Kita Balikpapan kali ya. Iya, Balikpapan ya. kali ya. Lagi booming deh. Ya. Apa Iya. Oke. Oke. Jadi kalau untuk Balikpapan saat ini lebih booming ya sebenarnya kita masuk perbatasan ya, IKN ya. IKN. Iya. Ya, Kutai Kartanegara dengan Penajam Pasir Utara. Semua dapat tuh. Ya, tapi rata-rata tamu-tamu masuknya lewat Balikpapan. Ya, jadi kalau masuk hampir semua ya, kurang lebihnya. Tapi memang kita punya airport juga di Samarinda, PT Pranoto maupun di Balikpapan. Iya. Jadi teman-teman dulu pasti bingung kenapa saat ini namanya SAM, Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Iya. Padahal dulu kita tahu namanya Sepinggan. Ya, gitu. Jadi di tahun 2014 kita sudah ada perubahan. Jadi perubahan itu dilakukan oleh Bapak Bambang Susilo Yudhoyono, presiden kita pada waktu itu melakukan perubahan nama jadi Sultan Haji Muhammad Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Iya, sepinggan. saat ini. Iya, panjang banget Banyak ya. banget ya. Tapi memang kalau menurut cerita ya, Sultan Sulaiman ini adalah raja ke-17 yang disematkan nama beliau untuk bandara. Kalau sepinggan sendiri itu adalah mungkin bahasa Melayu tahu ya, bahasa sini pinggan. Sepiring. Pinggan artinya sepiring ya. Nah, jadi seperti itu mungkin filosofinya kita cari makan sama-sama di sini, tidak saling ganggu lah. Wow. Jadi sepinggan sepiring gitu. Tapi kan ini Asik sempat juga ngomong, ya. Mas Didi. Siap. Sempat waktu itu konflik antara sepinggannya mau dibawa atau tidak waktu itu. Iya. Nah, kalau seandainya sepinggan dibuang kan kayaknya udah nggak kena untuk Balikpapannya kan. Balikpapannya Iya, iya. siap, Makanya siap. sekarang kan digandeng, padahal sebenarnya kan nggak ada kaitannya itu. Iya, iya. Benar, Jadi memang benar. yang hampir tiap tahun datang ke kita di sini Iya. itu adalah orang-orang Eropa, Belanda, Jepang, Swiss dan lainnya, karena di Balikpapan sendiri ada yang namanya Anzac Day di sekitar tanggal 25 April itu selalu Iya. mengadakan kayak model mengenang pahlawan mereka di sini gitu. Biasa duta-duta besar. Itu setiap bulan April tanggal 25 namanya Anzac Day. Jadi kalau teman-teman kenapa sih ada Anzac Day di sini? Iya. Ya, jadi cerita Balikpapan adalah pecah perang dunia terakhir, terbesar dan terakbar ada di Balikpapan. Yuk ke Balikpapan. Buat teman-teman kalian semua. Nanti saya ceritain. Wow. Biar penasaran, Borneo Besti biar penasaran nih. Bener nih, pasti penasaran banget Borneo Besti. Tapi Ya. saya mau benerin nih, bukan yuk ke Balikpapan, Borneo Besti. Sebenarnya hashtagnya itu adalah yang diakui dari Badan Promosi Balikpapan adalah Ayo ke Balikpapan. Iya, ayo ke Balikpapan Borneo Besti. Untuk traveling di Balikpapan. Iya. Iya. Badan Turisme menetapkan ayo ke Ayo ke Balikpapan. Balikpapan. Nah, pasti semua penasaran
dengan storytellingnya Mas Didi tadi kan. Siap. Itu baru sedikit loh ya. Kita mau gali lagi lebih lanjut. Jadi tetap stay tune di channel Borneo hari ini. Oke, kita lanjut lagi nih. Kalau kita tadi sudah ngobrolin apa itu dan benefit apa yang didapat oleh rekan-rekan Borneo Besti, sekarang kita mau masuk nih. Challenge apa yang saat ini dihadapin oleh teman-teman travel agent? Mungkin nggak hanya kita bicara Kaltim ya, bisa seluruh Indonesia. Nah, gimana Cek? Kalau untuk challenge ya, karena memang kalau kita melihat 2 tahun ke belakang adalah hal yang paling terpuruk di titik nol lah ibaratnya untuk travel agent, bukan hanya travel agent, pariwisata Indonesia. Kita bicara pariwisata Indonesia pariwisata Indonesia. Jadi kebangkitan ini kan baru dimulai bulan Maret tahun 2022 ya, kebangkitan kita setelah pandemi. Jadi memang tidak bisa dibilang bahwa travel agent ini semua bangkit. Jadi banyak teman-teman travel agent itu udah beralih profesi dan tidak lagi menjalankan travel agent. Saking beratnya ya. Berat banget. Jadi memang saya bilang berat sekali kalau boleh meneteskan air mata, itu kami meneteskan air mata untuk 2 tahun kemarin. Jadi challenge sekarang adalah kita mempertahankan apa yang bisa kita jalankan. Sisa-sisa puing-puing dari COVID kemarin, pandemi kemarin. Kita menggali lagi, kita mencari relasi kita kembali. Terus kita memviralkan apa yang bisa kita sekarang kan serba sosial media ya. Jadi hal yang kecil dengan kita promosikan, kita bikin viral itu membangkitkan rasa penasaran orang untuk traveling ke tempat tersebut. Kesannya heboh dan hits gitu ya. Kalau sudah begitu itu penasaran pastinya. Jadi challenge-nya itu adalah tantangan yang betul-betul harus kita pikirkan adalah bagaimana mempertahankan rasa ingin tahu mereka untuk melakukan traveling keluar atau ke dalam Balikpapan dengan cara yaitu tadi kita mempromosikan dengan mengikuti tabletop atau promosi. Sekarang ini kan kita juga dibantu oleh pemerintah ya. Dikasih kelonggaran, dikasih wadah untuk kita mempromosikan. Benar, ini saatnya kita menjalankan itu semua, mempertahankan apa yang bisa kita pertahankan, kita bangkitkan kembali pariwisata karena banyak pariwisata baru yang dimunculkan semenjak pandemi. Jadi tidak hanya wisata alam yang memang sudah tersedia, tetapi buatan. Dan sekarang lagi booming itu kalau nggak salah sport tourism ya. Gitu. Benar. Apa sih namanya itu? Mereka tuh yang penting Instagramable ya. Itu namanya anak-anak muda sekarang kan, yang hanya cuma jalan mobil terus foto-foto di mobil ada seneng kan gitu kan. Sepertinya itu. Jadi memang kita harus menjajakan lagi kaki kita seperti tadi saya bilang di awal bahwa kita harus belajar berdiri. Kayak ibaratnya kita belajar melangkah untuk berdiri kembali. Bangkit lagi gitu ya. Jadi intinya jangan menyerah. Setiap permasalahan pasti ada ujung penyelesaian. Tantangannya sih itu aja. Luar biasa. Tantangan yang benar sebenarnya ini Mbak, kita bersaing dengan online. Untuk saat ini ya teman-teman travel agent yang offline ini, harus bagaimana cara membangkitkan dan strategi yang paling jitu. Benar. Gimana kita memainkan medsos kita masing-masing gitu ya. Karena dengan sedikit aja foto yang keren udah jadi hits di mana-mana. Membuat orang penasaran ya. Penasaran pasti pingin datang. Nah, itu juga sepertinya jadi tugasnya tour guide ya. Karena tour guide kadang-kadang nggak hanya mandu kan, Mas? Jadi tukang foto. Jadi tukang foto. Multifungsi. Nah, itu seninya ya Mas Didi ya. Kadang-kadang kalau kita jalan nih si guide-nya yang ini malah seru. Yuk Mbak. Selfie di situ, di sini mereka yang benar-benar ngarahin kita gitu ya travelernya. Tapi itu juga menjadi satu kepuasan pastinya ya Mas Didi ya. Kepuasan juga untuk si tour guide-nya ya. Ini Mbak ini posting fotonya nih hasil bidikan gue gitu ya. Jadi kadang-kadang traveler ini ya atau tamu kita ini kadang-kadang waduh dia karena
ngefans banget sama si guide ya. Iya. Wah, jadi sampai save telepon atau apa gitu ya. Kadang-kadang Pasti, gimana iya, ya. benar, Jadi benar. itu sering terjadi karena saya sendiri kan merangkap tour leader juga ya. Iya. Kebetulan jadi kalau udah di lapangan itu udah seru-seruan aja. Iya, seru-seruan gimana Seru-seruan. gimana ngajak traveler itu happy-happyan aja Oh, gitu ya. Jadi urusan di belakang, utang-utang yang baik. Nggak usah dipikir. Jangan dipikir kalau lagi traveling. Iya. Betul. Nah, Jadi benar-benar. itu. Oke, sekarang kita balik lagi nih ke Mas Didi nih. Siap. Gimana Mas, challenge after pandemi untuk para tour guide, Mas? Oke. Jadi memang setelah pandemi kita bangkit kembali ya. Jadi bangkit kembali teman-teman anggota saya itu kurang lebih sekitar 70 orang yang di Balikpapan. Balikpapan aja ya? Iya, dan itu yang tercatat ya. Iya, yang Tapi tercatat, iya. setelah pandemi ada sebagian yang jadi ojol, jual gorengan, jual kue, jual mie, jual tahu, sebagian Iya, banyak. iya. Termasuk saya sendiri itu jual kue dan gorengan. Tapi Luar biasa. Iya, tapi tetap semangat sih. Iya. Tetap semangat ya demi Iya. bangkitnya kepariwisataan kita karena memang untuk membangkitkan kepariwisataan dari kita untuk kita, untuk Iya. siapa lagi. Jadi memang pada waktu pandemi karena kita nggak bisa keluar, jadi Iya, teman-teman pasti. travel agent maupun tour guide itu rata-rata memposting daerahnya masing-masing ataupun tempat wisata yang ada di lokal. Iya. Jadi banyak kami melakukan pemanduan di lokal. Ya, jadi lokal-lokal itu seperti pantai. Saat ini lagi ramai glamping juga, Iya. pinggir pantai Balikpapan lagi glamping. rame banget yang namanya Hits ya. glamping. Iya. Itu hit banget sekarang. Ada juga Iya. beberapa tempat-tempat baru ya, kayak wisata bambu ada, Ya. ada wisata meranti ada, Ini yang ada baru-baru. nelayan-nelayan juga. Nelayan berdasi itu. Nelayan berdasi. Ah. Oh iya, banyak Jadi banget. desa Wisata. mancing, desa wisata memang. Desa Oke. mancing. Kita juga Keren. lagi teman-teman juga lagi fokus nih beberapa pemerintah kota fokus untuk jadi kampung wisata. Nah, jadi di daerah Kampung-kampung yang keren nih didandani semakin keren gitu Iya. ya. Jadi nanti ada beberapa kelompok sadar wisata digabung untuk jadi tempat wisata. Jadi buat teman-teman luar biasa. semua atau Borneo Bestie bisa datang ke Balikpapan. Kita buat tempat atau kampung wisata yang baru. Nanti kelanjutannya bisa ulik-ulik lah kalau mau menghubungi ke travel agent yang kalian suka. Ya, jangan lupa Pastinya. tuh. Pastinya. Yang terpercaya lah Karena Iya. ini sebentar kita mengulik tentang wisata yang ada di Balikpapan semenjak setelah pasca pandemi. Ya. Iya. Nah, jadi sahabat Besti tetap stay tune di Borneo hari Hari ini. Ini. Yeay. Aku mau nanya dong untuk kakak-kakak ini, kalau misalnya habis pandemi itu kan ya keterpurukan gitu ya, tapi pastinya ada ini ya potensi-potensi yang ada di Kalimantan Timur itu untuk dikembangkan itu bagaimana itu ya? Apalagi kalau kita pikir teman-teman IKN kan pasti tempat hiburan yang banyak gitu kan, apakah Kalimantan Timur ini berpotensi menjadi pariwisata yang besar gitu kan. Thank you. Dengan ditetapkannya Kalimantan Timur jadi daerah IKN, Iya. berarti teman-teman travel agent, teman-teman HPU udah Semangat. siap menyambut rezeki, semangatnya harus Alhamdulillah. makin. Alhamdulillah. Gimana? Silakan Ya. Celili. Jadi sebenarnya kalau dari segi bisnis ya ini satu peluang yang sangat besar. Besar. Ya kan? Iya, Dengan pastinya. ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai IKN ya, diangkatnya menjadi IKN, itu di sekitarnya itu udah bangkit Wih, semua. bener. Apalagi yang tadinya itu kan lahan tidur sebenarnya, Iya. tempat IKN-nya sendiri ya. Nggak, orang aja kan di mana sih kan gitu Iya. kan? Jadi dengan diangkatnya menjadi IKN aja orang di dalam pikiran orang menjadi satu pertanyaan, di mana sih letaknya? Yang tadinya nggak pernah dikunjungi orang sekarang ramai banget. Wih, penasaran Ya. pastinya kan. Nah, di sekitar IKN sendiri akhirnya ditumbuhkan yang namanya desa wisata, Desa ya wisata, kan? benar. Mentawir. Iya. Ada sekarang lagi baru dibuka lagi dekat situ adalah Gua Tapak Wisata Raja. goa. Iya. Sebenarnya pertama itu adalah yang dikenal di situ hanya Bukit Bengkirai. Bukit Bengkirai. Hanya Bukit Bengkirai. Tidak selebihnya karena kan IKN itu kita melewati Bukit Bengkirai. Nah, ternyata di dekat-dekat situ sudah ada. Nah, Makin bertumbuhan gitu. dari kalau untuk Balikpapan sendiri Dinas Pariwisatanya berbenah dalam membuat wisata buatan ya seperti tadi saya bilang Iya. desa wisata bambu desa, iya, meranti. Yang baru-baru ini nelayan berdasi. Nah, saya sendiri aja belum nih yang nelayan berdasi ya.
Belum nelayan berdasi. Luar Terus biasa. ada apa namanya yang untuk kita berfoto 3 dimensi di ini ya kampung nelayan ya. Kampung nelayan, dengan iya. 1000 apa sih namanya itu? Teluk Seribu. Teluk Seribu. Nah, ya. yang paling banyak sekarang lagi booming di Pantai Tritip tuh, Gang Swadaya itu. Wah, dari Luar ujung ke biasa. ujung tuh yang namanya glamping. Iya. Wih, banyak banget. Villa-villa. Wah, luar biasa pertumbuhannya di Balikpapan ya. Iya. Berarti Balikpapan siap dong jadi terasnya katanya ya. Siap. Terasnya IKN. Nah, Mas Didi, versinya HPI sendiri menyambut dengan kemeriahan IKN ini apa yang harus disiapin, Mas? Ya, jadi memang kesiapan kami adalah melakukan semacam bimbingan kepada teman-teman kami sendiri. Ya. Jadi kami juga kemarin sebelum kita siap untuk IKN ada sudah sertifikasi. Iya. Ya, ada melakukan Luar sertifikasi biasa juga. itu. Ya. Jadi memang ada beberapa tingkatan buat bestie-bestie semua ya. Jadi Borneo Bestie juga harus tahu sebenarnya pramuwisata itu ada beberapa tingkatan. Jadi ada yang pramuwisata muda, madya, dan utama. Wow, ternyata bertingkat-tingkat ya. Bertingkat, ya. Jadi kalau muda biasanya kita melakukan pemanduan di kota. Oh, Oke. Kalau utama, pemandu utama itu bisa membawa sampai dengan satu wilayah Kalimantan Timur atau satu provinsi. Wow. Kalau utama itu juga sama, tapi dia lebih senior. Yang Domestik. sudah pernah melakukan pemanduan lebih dari 10 tahun ke atas. Wow. Lebih. Jadi kita ada juga. Dan tidak semua juga kepemanduan atau tour guide itu yang hanya di kota, Bu. Iya. Ya, untuk Cece. Iya. Jadi memang ya, mungkin dari travel agent Asita sendiri tahu misalkan tour guide yang mau dibawa itu yang di kota silahkan city tour. Ada juga karena berbeda setiap kepemanduan. Ada yang suka nature, ada yang culture, ya macam-macam lah ya. Iya. Jadi memang apalagi yang Balikpapan ya sejarah ya. Sejarahnya harus kita punya kurang lebih sekitar ratusan situs yang ada di Balikpapan. Wow, ratusan situs. Ratusan Nah, situs, Borneo ya. Bestie pasti langsung apa aja nih? Boleh dong dikasih Boleh. Dan makam beberapa. ya, dan makam Ya. ya. Jadi situs-situs Apa aja, Perang Mas Didi? dunia. Situs-situs yang ada di Balikpapan tuh sisa Perang Dunia Kedua memang. Perang Jadi Dunia memang Kedua. ada bunker, ada yang namanya Tugu Australia, Ya. ada gua-gua juga. Wow. Jadi Luar biasa. luar biasa ya. Iya. Ada makam Jepang juga. Iya. Jadi ya Jepang kalau memang datang ke Balikpapan tiap tahun biasanya mengunjungi salah satu makam juga. Nah, Kita juga punya Tugu Perdamaian antara Australia, Jepang, dan Indonesia. iya. Di Balikpapan di Wih. kilometer 13. Wih, luar biasa ternyata. Kilometer 13 saya baru tahu loh. Iya, penasaran ya. Nah, Nanti jalan sama saya dong. nanti kita harus jalan nih Saya ya sendiri sama yang sebagai agent aja tidak tahu Iya. di mana tubuhnya. Saya tahu tugu Australia ya Iya, kan. iya. Jadi nanti memang pemandu adalah memberikan informasi kepada travel Iya. untuk bisa menjual paket-paket itu, gitu. Benar, karena yang biasanya tahu di lapangan pasti pemandunya dulu Iya, nih, benar. men-feedback ke travel agentnya ya. Jadi kadang-kadang gini, permintaan tamu begini, kadang-kadang kita nggak ngerti. Jadi Iya, benar. di lapangan itu sebenarnya mereka nggak tahu dapat dari mana. Mungkin kan googling kan banyak. Iya, benar. Jadi kadang-kadang mereka, Mbak, saya mau ke seperti tadi yang dibilang, ada tugu perdamaian, Iya. apa? Perdamaian. Nah, kita caranya bagaimana supaya itu bisa masuk? Nah, kita telepon ke HPI Teman-teman ya, untuk mendapatkan iya. destinasi yang dimau. Iya. Jadi memang HPI dengan Asita, Asita, tidak bisa dipisahkan. jadi mitra, Mitra. yang selalu gandengan Ya, nih. karena kita kadang-kadang pelatihannya beda. Jadi mereka dibawa ke memang langsung ke lapangan. Iya, Kalau kita iya. kan hanya bagaimana membuat paket. Membuat paket ya. Tidak tahu kondisi di lapangan. Supaya tamu itu nyaman, kita harus kolaborasi dengan HPI. Iya, iya. Benar. Supaya tamu itu tidak kesusahan. Ya. Barang-barang yang dibawa nggak sampai kabret. Biasanya para Nanti satu traveler rumah tuh, ya. katanya tadi aku dengar ada satu rumah tuh yang mau dibawa. Padahal kan kita hanya perlu ransel satu kita jalan. Seperti kita mau Iya. masuk ke Sungai Wain ya. Iya. Nah, Jadi memang di Balikpapan historical tour lagi booming ya. lagi booming ya. Karena memang IKN ini selain IKN dia akan mau tahu sejarah Kota Balikpapan. Ya, Benar. jadi memang sedikit cerita tentang Kota Balikpapan. Jadi memang Balikpapan sendiri punya meriam Jepang ya. Meriam Wow. Jepang yang ada di daerah Kampung Baru. Iya. Dan kita juga punya meriam yang panjang juga, yang besar pada waktu itu di tahun 1942 sampai 1945.
Jepang melakukan pendudukan di Indonesia, termasuk di Balikpapan, dan salah satunya meriam Jepang terbesar di Indonesia cuma 2, di Balikpapan dan di Biak, Papua. Wow, ternyata semakin terbuka lagi. Pasti Borneo Besti langsung nih, serius nih. Ya, dan ini yang menarik, kita punya rumah pelengkung atau rumah lengkung, atau biasa orang Balikpapan bilang rumah kaleng ya. Iya. Itu juga di Kalimantan Timur ada di 2. Balikpapan. Hanya ada 2 ya? Di daerahnya ya. Iya. Daerahnya biasanya ada di daerah Nunukan. Iya. Satunya ada di Balikpapan. Di Balikpapan. Lagi-lagi di Balikpapan. Balikpapan. Wah, Jadi berarti kebetulan. hashtag ayo ke Balikpapan Bener. tepat banget Borneo Besti. Karena Balikpapan adalah kemarin itu adalah tempat mereka datang ya. Datang. Jadi tempat Iya. mampirnya pertama kali mereka ke Kalimantan Timur melalui Balikpapan. Balikpapan. Tempat masuknya. Tempat masuknya. masuknya. Tapi memang Iya. kalau banyak menurut juga. sejarah ya, jadi kalau misalkan saya tanya kepada adik-adik di bawah gitu, Iya. Jepang masuk dari mana? Wah, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi. Padahal pertama kali Jepang masuk di Indonesia Melalui itu adalah Balikpapan. Kalimantan Timur dulu, Bu. Oh, Kalimantan Ya, Timur ya? Kalimantan Timur pada waktu itu kita masih belum Kalimantan Utara ya. Iya, Belum, iya, bukan. benar. Itu dari Tarakan. Tarakan ya. Kalimantan Timur Wow. Tarakan, baru penyerangan di sekitar bulan Januari masuk di Balikpapan. Balikpapan. Itulah Wow. ada muncul yang namanya Monumen Perjuangan Rakyat Montpera. Iya, Ya, di situlah Montpera. mereka pendaratan pertama dari orang-orang Tentara Jepang. tentara-tentara itu. Wow, Borneo Ini saya mau Besti. sekalian ya kan Iya. storytelling nih ya. Iya, iya, iya. Storytelling, Langsung. ya kan? Nah, kalau kenapa ditamakan Tugu Australia? Padahal Iya. kan pendaratan pertama tuh di Montpera tuh. Iya, Sedangkan antara benar. Montpera dengan Tugu Australia Ya. itu kan agak jauh ya. Iya. Ah, kenapa dia diplot sebagai Tugu Australia? Jadi gini, memang Tugu Australia itu untuk mengenang jasa pahlawan yang mereka ya, kalau menurut mereka ya. Iya. Sedangkan pada waktu itu perang itu kan dilakukan oleh Jepang dan tentara sekutu. Tentang sekutu. Ya, kebetulan ada sekitar 200 lebih tentara Australia yang gugur di Balikpapan, dan dibuatlah Tugu Australia Tugu itu Australia. sebagai peringatan Wow. bahwasanya kita harus mengingat sejarah. Iya. Pernah terjadi perperangan yang hebat di Di Balikpapan. Balikpapan. Ada beberapa nama-nama juga yang memang sudah ada di sini gitu. Benar, Jadi Jepang benar, sendiri benar. ya sudah melakukan hal-hal itu, melakukan kekejamannya mungkin ya, dalam betul. tanda kutip Ada ya. Dari nenek-nenek dulu. Iya, benar ya. Ya, tapi sebenarnya itu adalah bagian dari sejarah. Iya, Nah, bagian dari Saya sejarah. pikir, ini Luar pikiran biasa. saya ya, Tugu Australia itu apakah itu titik perangnya di situ akhirnya didirikan di situ atau memang Iya. Ya. hanya strategi tempat kan? Jadi kan kadang-kadang storytellingnya itu kan harus ada. Kenapa di situ kan? Ya, Iya. jadi memang itu adalah termasuk kota ya. Ya. Ya, Tengah kota soalnya Ya, termasuk itu posisinya adalah ya. Posisinya kalau dibilang memang tempatnya warga-warga Belanda pada waktu itu Iya, ya, kayak benar. Benua Patra. Ya, Iya. itu adalah salah satu tempat kongko-kongkonya orang-orang Belanda. Zaman itu Zaman ya. itu di tahun 30-an, 40-an Oh ya. iya, makanya namanya ada nama Strand ya. Di Iya, belakang Strand. Nah, kalau Iya, anak iya. sekarang Iya. ya Sobat Borneo Besti namanya Strand itu nggak tahu. Iya. Padahal zaman dulu kita masih kecil tuh namanya Strand gitu. Iya, Semua pada tahu gitu Ya, ya. Strand itu udah tahu Ah, tuh di bawah luar Patra biasa. belakang. tuh. iya. Nah. Jadi ada juga Borneo Besti ya. Misalkan ada pertanyaan, kok ada nama sih Kelandasan? Ya, Iya. itu Ada gedung, story-nya. ada gedung Kelandasan. Kok ada gedung Ya. Kelandasan wih. Ya, jadi memang Kelandasan Semakin itu dulu penasaran. kalau warga-warga lama ya Bu ya, Iya. ya Kretsch Ya, ya. betul. Jadi Iya. kalau misalkan datang ke sana, dia selalu mau kemana? Ke Kelandasan. Kelandasan. Padahal itu adalah landasan pacu dari pesawat-pesawat. Nah, Pesawat perang. terjawab sudah. Namanya Kelandasan. Borneo Besti. Pertanyaan selama ini kenapa sih namanya Kelandasan ya? Terjawab sudah dengan storytelling ketua HPI kita. Keren Jadi, kan? yang unik di Balikpapan Iya. adalah kalau orang lama ditanya nama jalan nggak tahu. Iya, bener itu Ceh. Nah, Balikpapan itu terkenal uniknya Area-areanya ya. Iya, Kelandasan, Gunung Guntur, ya kan? Gunung Ya, Sari. Gunung Sari, Gunung Pipa. Wow. Coba padahal kan mereka punya nama jalan kan? Iya, Nah, benar-benar. jadi itu satu keunikan juga Iya. untuk teman-teman Sobat Besti yang
mungkin ingin menarik keluarga atau teman dari luar Iya, daerah benar. untuk datang ke Balikpapan. Untuk Gitu. menarik wisatawan yang Iya. belum pernah ke Balikpapan, Jadi Borneo kalau orang Besti. baru bingung tuh, kelandasan Iya. apa di mana? Apa itu? Gitu kan? Iya, iya. Gunung Berat. Sari, padahal namanya Iya. apa itu? Jalan Ahmad Yani ya? Iya. Iya. Sekarang ya kan? Iya, Nah, tuh. kelandasan Jenderal Sudirman itu ya, Iya. ujung ke ujung gitu ya. Pangeran Antasari dia langsung Gunung Kawi gitu ya. Iya, iya Padahal benar kan juga. mana Gunung Kawi? Gunung Kawi. Itu uniknya Balikpapan. Cari di Google Map nggak dapet ya. Nah, Borneo Besti, kalau pingin mau dengar storytelling yang hal ini tadi, berarti harus tetap stay tune di channelnya Borneo Hari Ini. Kita akan saksikan di episode-episode selanjutnya pastinya ya. Siap. Pasti pada pingin ya, wah bisa diundang lagi nggak ini? Ya, Bisa diundang lagi nggak ini Iya, nextnya? Oke, kita tunggu berikutnya ya. Oke, nggak terasa nih ya, wah panjang banget sudah kita ngobrol. Oke, ada satu pertanyaan lagi yang harus kita tuntasin dulu deh, Borneo Besti. Kenapa sih traveling itu penting? Nah, Jadi ini nih, jawab nih. kalau saya, Iya. traveling itu penting. Selain untuk refreshing, dengan traveling membuat kita awet muda. Katanya. awet muda. Tapi contohnya Cek. ya Iya, kan, benar. Karena apa? Dengan traveling itu kita melepaskan semua persoalan Iya. kepenatan yang setelah kita lalui ya. Benar. Jadi memang perlu. Jadi kita nggak perlu harus bekerja dan bekerja. Jadi memang Iya. traveling itu sangat perlu untuk refreshing pikiran, refreshing badan. Karena apa? Healing bilang orang ya. Iya, Istilah healing. sekarang kalau untuk sobat Borneo Besti, untuk anak-anak muda sekarang katanya healing. Healing katanya. Healing dulu Oh, kita ya. padahal kita melepas benar. semua pikiran yang hutang, yang segala macam ya. Yang nyata sekarang setelah pandemi itu hutang tuh ya kan. Nah, kita letakkan tuh dulu hutangnya Ya, ya kan. kita jangan jangan pusing sama hutang gitu ya. Benar. Segala pekerjaan itu kan Iya. bisa dilaksanakan nanti setelahnya. Jadi memang harus imbang kehidupan Iya, kita benar. antara pekerjaan dengan hiburan. Dengan untuk hiburan. diri. Iya, iya. Jadi healing itu perlu ya, Perlu, supaya sangat. habis itu semangat lagi, Benar. cari duit lagi, Iya. kerja Fresh kan? lagi. Pikiran udah fresh, cari Benar. uang kita jalan. Iya, Iya, ih, seru banget Betul. pastinya. Sangat, apalagi sangat. didampingi teman-teman yang biasa kita ya sama besti-bestinya atau Iya. dengan keluarga. Iya, Jadi pastinya. liburan nggak mesti harus keluar daerah, di dalam Iya. daerah juga banyak. Masih banyak. Ya, Di Balikpapan, kayak, di Kaltim banyak banget. Banyak banget. Nggak Banyak perlu banget. keluar uang banyak. staycation aja ya kan, Nah, staycation di glamping, Di glamping, ya kan? Ih, banyak Gitu. banget tuh. Di semua daerah ada ya. benar. Di Kalimantan setiap Timur titik. ini termasuk Benar. paket komplit. Iya. Iya, komplit banget. Semua ada. Semua Nah, ada. versi Mas Didi, kenapa sih harus traveling, Mas? Aduh. Mentang-mentang tiap hari jalan gitu ya. Jadi memang traveling itu membuat kita selalu senang ya, Happy ya. happy. Menimbulkan Benar. rasa yang berbeda. Karena orang liburan tuh kan harus happy. Benar. Ya, jadi pemandunya happy, yang dibawa juga happy. Happy. Ya, happy. Jadi kami juga memberikan yang terbaik buat tamu-tamu yang datang ke Kalimantan Timur ataupun Balikpapan untuk bisa kita berikan happy-nya, bisa dapat happy-nya. Auranya ya, aura Auranya, bahagianya iya. itu. Jadi dari yang tadinya hanya sekedar melihat dan bertanya akhirnya. Iya. Iya. Antusiasnya Antusias ya ya. yang kita gali ya. Antusias yang kita gali. Benar, benar. Jadi kita memberikan penasaran sedikit kepada tamu-tamu supaya mereka juga ada apa sih di Balikpapan? Ada apa sih di Kalimantan Timur? Nah, Gitu. itu Jadi memang benar. Balikpapan ini salah satu pintu gerbang untuk bisa ke seluruh Kalimantan Timur. Jadi kalau menurut saya pribadi, mari jalan-jalan, jangan di rumah aja. Jangan rebahan aja. Jalan aja. Aduh. Yang kaum rebahan harus bangkit untuk healing, ya kan? Yang kamu Healing rebahan, itu yang penting. yo traveling Iya. gitu ya. Nah, Benar. ada lagi nih tips traveling. Oke. Aja jangan nanti Oh, iya. semua dibawa, kasihan nih pemandunya. Iya, jadi Padahal ya kalau kita lagi trip kemana aja, Ya. Celili bawa tamu gitu, atau saya juga kadang traveling, bawaan kita pulangnya banyak ya. Koper 1 beranak 2. Nah itu gimana? Nah, Supaya tipsnya untuk teman-teman untuk Borneo Besti yang mau traveling gitu. Ya. Jadi ini mungkin tidak duluan Kalau nih. saya berbicara sekarang sebagai tour leader,
Iya, iya, tour berbicara leader. sebagai ketua. Jadi Kita bawa tidak tamu nih ya. Tidak berbicara selaku travel agent. Iya. Karena saya ini sendiri merangkap sebagai tour leader, jadi banyak macam ya kan sebenarnya ya. Iya. Sebenarnya bawaan itu tergantung dalam artian trip kemana. Kan gitu kan. Benar. Kalau kita mau tripnya itu kebanyakan di activity di luar, anggaplah kita ke Derawan, Iya. Tua, ya kan. Kita nggak perlu lah bawa koper yang gede-gede ya, karena kan nggak ada tempat belanja tuh. Benar Iya kan? banget. Paling Jadi tidak cukup bawa hanya apa? perlengkapan kita untuk selama di sana. Iya. Tapi lain kalau kita ke Bali, ke Jakarta, Ke Jogja. ke Jogja, daerah-daerah yang memang booming, orang-orang tuh mencari Untuk oleh-oleh shopping ya, gitu ya. shopping. Jadi ada macam-macam. Jadi biasa itu yang namanya. Kalau saya kadang kayak kemarin saya bawa tamu baru pulang itu 40, bagasi masuk pertama 27. 27 koper. Tapi begitu pulang jadi 78 koper, 78 bagasi. Itu udah biasa. Wow. 2 kali lipat itu udah biasa. Jadi kalau orang bilang beranak-anak gitu ya. Beranak-anak itu. Jadi biasanya sih kita pesankan kalau begitu tuh diatur dengan baik supaya kita juga pada saat di airport itu nggak berantakan. Dan Iya. jadi kita nggak bisa melarang. Jadi gini, tipe traveling itu kan ada yang tidak mau repot, Ya, ada yang benar. mau hanya kayak model backpackeran lah. Ya. Iya, simple gitu ya. Bawa satu ransel, gue jalan Iya. kemana-mana ya. Ada yang dia belum pernah berangkat nih. Iya, Ya, kita kan kasihan kayak gitu. First Saya harus time bawa lah apa ya. nih? Saya harus bawa apa nih? Saking dia takut, dia bawa semua. Jadi koper itu sebenarnya yang dipakai cuma sedikit, tapi karena dia takut bagaimana, jadi bawaannya banyak. Iya. Nah, Luar biasa. sampainya di sana karena dia juga udah Bawaannya excited apa? banget dengan tempat wisata, Iya. dengan oleh-oleh mungkin dari orang-orang yang menitip dari kota asal, Iya. jadi belanjanya udah kalah. Nah, itu yang bikin beranak gitu. Iya. Ya itu memang salah satu triknya dari tour guide juga. Jadi, Biar bisa belajar. untuk mereka berbelanja Ya, ya. paling nggak kan kita meningkatkan UMKM di tempat lah ya. Iya. Ya, kayak paling nggak Termasuk seperti saya itu. sendiri kadang-kadang karena terikut animo ya, mereka berbelanja. Seru Kan, gitu ya. Akhirnya yang kita sering pergi pun ngeliat mereka, oh ya seru juga ya belanja. Akhirnya kita ikut. Juga Jadi sama bawaannya bondol desa juga. bedol desa. Padahal kan nggak perlu ya karena kita Iya. sering pergi. Tapi Iya. karena terikut Euforia. euforianya mereka. Bener. Oh kalau udah belanja itu seru. Seru, memang seru sih. Seru banget. Jadi Padahal kadang akhirnya sampai kita yang nggak rumah- kepengen jadi. Iya. Iya. Sampai rumah nggak kepake ya, Jen. Sampai rumah nggak Kadang kepake. saya beli ini untuk apa ya? Iya, Gitu iya, kan. betul, apa betul. ya? Karena melihat mereka, kita juga jadi keikut gitu. Jadi Iya, di benar-benar. situ sih Luar biasa. keasikan sendiri sebenarnya traveling ya salah satunya. Iya. Kan katanya orang juga belanja membuat awet muda juga, Iya. walaupun kantong menipis. Iya. Jadi shopping gitu ya, bikin fresh. Terutama untuk ibu-ibu ya kan. Iya, kalau ibu-ibu ya nggak bisa dilawan lah ya. Itu daerah yang paling sering itu yang namanya begitu itu ya dan tempat wisata yang belanja ya, Iya, wisata wisata belanja sih belanja intinya ya, yang seperti benar. itu. Tapi kalau yang nature sulit Jarang. banget, jarang Iya. ya. Mereka bisa dapat yang seperti Mas Didi tadi sampaikan Iya. ya. Jadi memang souvenir. Ya. Jadi memang khusus biasanya Bu, kalau misalkan kita semua tamu-tamu yang memang khusus cari sesuatu ya, ada yang manik-manik, kita harus ke Hulu Mahakam, harus Iya. ke tempat yang memang bukan terpencil sih kalau kami bilang memang, tapi Memang khasnya ya. Hak khusus Kayak ya. khusus gini kan model apa ya namanya, misalkan kita ke Kutai Barat gitu ya, Iya. daerah Melak gitu, Mancong. ke Mancong, ke Tanjung Isu, Iya. ya kita bisa seremonial dengan warga Dayak di sana, jadi Benar. bisa melakukan hal itu. Jadi bisa dibeli lah. Iya. Misalkan mereka ada souvenir yang mau dijual, kita bisa tawarkan kepada tamu-tamu. Kayak ulap Iya. doyo asli itu kan. Iya, Ya. benar Ulap itu. doyo itu kan walaupun Wow. kelihatan kayak gitu mahal banget Iya. karena kan dia asli dari Serat kayu, serat kan kayu, kalau lap terus doyo ya. Benar. pewarnaannya juga dari Khas alami. dari Loh, alam. itu susah Nah, banget. tapi itu makainya juga bikin bangga loh ya. Iya. Apalagi kalau bawa daerah nih, Iya. undangan dari Kaltim pakainya Betul, ulap doyo. ulap Wow, doyo. bisa Luar sombong biasa. dikit. Luar biasa itu. Ya, Mas Didi, ya, kami, bener ya. UMKM kita tuh sering tuh. Iya, luar biasa karena memang kita harus bangkitkan nih mencintai produk Aircraft. sendiri. Aircraft ya Iya. sekarang ya. Buat jadi Iya, pariwisata benar. aja bukan hanya berbicara pariwisata Harus tapi juga ada aircraft. Aircraftnya, Iya, benar, iya. Karena aircraft sekarang lagi di-boomingkan. benar. Iya. Oke, Borneo Besti, nggak terasa waktunya sudah bermenit-menit dan hampir 1 jam
Wow. Iya. Iya juga deh. Boleh dong, jangan Iya, lupa. Jadi Kalimantan Timur ini sekali promosi ya sebenarnya. Iya, Kalimantan silakan. Timur kita punya kerajaan Hindu tertua di Indonesia dari iya. abad keempat. benar. Nah, Memang. jadi daya tarik yang luar biasa di kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Wow. Jadi sudah saat ini kita punya museum juga yang memang tempat kerajaan dulu ya. Iya. Nah, Iya. dijadikan museum. Jadi buat Borneo Besti jangan lupa untuk datang ke Kalimantan Timur dan kunjungi Museum Mula Warman dan berwisata di Kalimantan Timur seluruhnya. Saya Keren dapat itu. nih. Iya, Kita silakan. juga saudara tuanya Bali, Iya. Denpasar, saudara tuanya Kalimantan Timur. Benar. Kalimantan Timur ada saudara tuanya masyarakat Bali. Iya. Karena kita mempunyai tempat persembahyangan bekas kerajaan ya, Ya, peninggalan kerajaan, Iya. Tarumanegara. Itu yang Hindu pertama. keren ya, Bukan yang Hindu saat pertama ini kita ya. itu, Mas. Hindu pertama. Hindu pertama ya. Hindu pertama ada ya. Hindu Padi Morakaman kan. Iya, Kerajaan benar. tertua. Ya, jadi Kerajaan tertua lah. teman-teman kita dari Denpasar itu juga sering berkunjung Rutin ya, ya, Rutin, untuk rutin. persembahyangan. untuk Iya. persembayangan Namanya mereka. Tirta Yatra. Tirta Yatra. Nah, itu. Nah, Jadi memang ada keunikan. Jadi banyak kita nggak bisa banget. dipisahkan dengan masyarakat Bali. Iya. Gitu. Ternyata saudara tua nih ya. Satu lagi yang Iya. sampai sekarang ini yang lagi masih booming ini, Gunung Bun. Iya, Gunung Gunung Embun. Kalau nggak salah kemarin itu di Expo Kaltim juga jadi tren maknya di sekitar Iya. provinsi ya. Dan Ya, makanya bisa provinsi. Gunung Bun. Bener Jadi Gunung Bun. saya sendiri punya pengalaman kemarin baru ditelepon dari District Manager Garuda, Iya. ada tamunya mereka dari Medan. Masih Wow. kepengen tuh Gunung Bun. Ke Gunung Jadi Embun ya. Gunung Bun itu sekarang ada banyak daya tariknya sendiri. Benar. Walaupun menuju Luar ke sana biasa. itu dengan apa namanya perjuangan ya. Perjuangan gitu ya. Ya. Tapi terbalaskan semuanya gitu ya. Pasti. Asita Iya. sendiri kan sudah membuat trip ke sana semenjak waktu pandemik dulu. Iya. Ya, luar biasa itu ya 20, Asita ya. ya. Kondisi-kondisi pandemi kita tetap yuk kita bangkitkan Bangkit. wisata, Jadi, yuk jalan selama gitu. pandemik Asita ada beberapa kali jalan untuk wisata lokal. Karena kita tetap Untuk harus untuk anggotanya menghidupkan. biar Iya. tidak lupa dengan pariwisata. Ya kan iya, gitu kan? pastinya ya. Wah, keren-keren. Betul. Nah, Borneo Besti, kita sudah ngobrol banyak nih dengan narasumber kita yang keren punya kan. Semuanya sudah dikulik habis di wisata kita di hari ini. Nah, jika Borneo Besti pingin lebih tahu, pingin mengunjungi Balikpapan, Kalimantan Timur, tetap terus ada di channelnya Borneo hari ini yang akan tampil, yang akan tayang di waktu-waktu selanjutnya. Jangan lupa juga Borneo Besti. Ayo kita follow IG-nya Borneo hari ini, kemudian subscribe channel YouTube-nya Borneo hari ini, dan jangan lupa ikut juga dong follow IG-nya Asita Balikpapan dan HPI Balikpapan. Berikutnya kita kulik yang lebih keren. Terima kasih. Sampai Sampai jumpa. jumpa, Borneo Besti. Borneo Besti. Mwah.